Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Rasul yang agung yang telah membawa risalah, telah menyampaikan kepada kita ajaran yang mulia, dan telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi pengikut beliau yang setia dari awal sampai akhir hayat kita masing-masing, dan di yaumil akhir nanti kita berharap akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbul alamin. Hadirin jamaah takziah yang saya hormati, keluarga duka yang kami sayangi. Sebelum saya mulai, atas nama pribadi saya tidak lupa sampaikan sebuah ungkapan rasa duka, ikut berbelasungkawa atas telah berpulangnya ke rahmatullah salah seorang hamba Allah yang kita sayangi, ibu kita, nenek kita, uwak kita, dan berbagai tutur kepada beliau, yaitu ayu kami Menah Amna binti Rejamin, yang beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap keharibaannya sesuai dengan takdir yang dimilikinya. Maka ungkapan rasa duka dari saya iringi doa yang setulus-tulusnya. Semoga arwah ibunda kita Amnah ini mudah-mudahan arwahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Lalu kita berharap arwahnya dapat ditempatkan pada tempat yang layak. Amin. Dapat diampuni segala dosanya. Amin. Dapat dimaafkan segala kesalahannya. Amin. Dapat diterima amal semasa hidupnya. Amin. Dan malam ini tujuan dari takziah, salah satu di antaranya adalah doa. Mari kita doakan agar beliau terhindar dari segala siksa, dan pada gilirannya kita harapkan dia masuk dalam surganya Allah. Amin. Apalagi Ayunda Amnah binti Rejamin ini meninggal dalam usia yang sudah lumayan, lebih kurang 83 tahun. Anak-anaknya berapa ya? 4 orang. 4 orang, menantu 4, cucu 18. Lebih kurang. Nah, jadi beliau ini orang yang sudah berumur lanjut ini, Bu, untuk diketahui ini dipuja-puja oleh Rasulullah. Apa kata Nabi kita? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Insan yang sempurna, orang yang usianya panjang, perilakunya baik. Jadi kalau kita umur panjang itu, Pak, itu khairun nas. Maksudnya dimana umur panjang galen. Itu salah kalau cicit ibu-ibu zaman dulu, Pak, yang biasa menimang anaknya, anak bro, anak kere, anak kejubang bawa batang, pok karut, podek pake, asa umur panjang. Itu kecil. Tidak benar. Yang bagus itu khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Lalu Ayunda ini Amnah ini orang kaya, Pak, dalam pandangan Rasulullah, karena dia punya anak 4, kemudian punya cucu 14 lebih kurang. Nah, itu udah kaya itu. Kata Nabi kita, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina nafsi. Tidak saya pandang kaya orang yang punya harta benda yang banyak. Yang saya pandang kaya adalah kaya jiwanya. Artinya keturunan yang berkembang. Jadi yang dia punya keturunan berkembang itu Pak Sari namanya. Nah, jadi orang tua kita ini orang yang khairun nas. Ini untuk semacam katakanlah rasa syukur bagi anak-anak yang ditinggalkannya. Tapi ketahuilah, Pak, ketika berpisah ini semuanya bersedih. Apalagi ibu yang melahirkan dan ibu yang membesarkan. Kata Nabi, ibu yang membesarkan saja masih wajib dihormati.
Ibu yang membesarkan itu ibu tiri, Pak. Kalau ibu yang melahirkan dan membesarkan apalagi. Nah, sampai-sampai Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, man aburu. Wahai Rasul, kepada siapa kami mesti berbuat baik? Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Sahabat nanya lagi, summa man ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah, ibumu. Masih ibumu lagi sampai ke 4 kali baru jawab oleh Rasul, baru abuka. Jadi betapa pentingnya kebaikan kita, kasih sayang kepada ibu. Sahabat nanya, ngapa kita ini mesti berbuat baik dan kasih sayang? Kata Rasul, ibu kamu. Ditanya lagi ibu kamu. Ditanya lagi ibu kamu. Baru 4 kali dikicika baru bapakmu. Cuman jangan pula salah paham macam Jimutusun kami, Pak. Gara-gara hadis itu disayang lagi ngebapang. Dia langsung. Di dalam usul jangan lagi kata baca itu. Jadi seker jadi. Itu. Jadi jangan salah paham. Itulah kasih sayang. Makanya lagu-lagu ibu kasidahan. Ibu derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Nah, orang yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, pergi untuk selama-lamanya. Siapapun dia, dimanapun orangnya berada, tetap akan bersedih. Di tengah kesedihan inilah maka butuh takziah. Jelas kita datang nih takziah nih. Yang di dalam, yang di luar ini takziah semua. Takziah itu dari kata Arab ta'azah. Artinya pergi ke rumah duka untuk menopang kesedihan itu agar kesedihannya itu berbagi dan lama-lama berangsur untuk tidak larut di tengah kesedihan. Jadi dengan datang gitu ini, apapun yang kita lakukan, duduk saja jadilah. Makanya Bapak Ibu, hukum takziah ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunat muakkad. Jadi kita malam ini Bapak hadir, Pak. Bukan datang asal saja nih. Nah, makanya kepada Bapak Ibu yang kira-kira kalau kita di dusun ada jemaah takziah macam ini, beritanya sampai di telinga kita, pergi. Nah, di samping ini sunnah muakkadah, barang ini keseimbangan, Pak. Di malam ini di rumah Mu'asni, tunggu nanti di rumah kita akan begitu. Karena apa? Karena kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang namanya bernapas itu akan mati. Dia peduli pejabat, dia peduli rakyat biasa, dia peduli cantik, dia peduli jelek. Kapan waktunya akan meninggal. Nah, inilah yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Kalau Anda mengaji, Anda akan memberi kesimpulan sendiri. Walikulli ummatin ajalu fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing umat sudah ditetapkan saat kematiannya. Jadi itu nih Pak, belum keluar. Sesuai pepatah, mumbang jatuh, kelapo jatuh, nan mudo pun jatuh. Jadi malaikat Israel itu tanpa pandang bulu, Pak, di bulu pandang usia. Sapuilah waktunya, walikulli ummatin ajalu. Fa iza jaa ajaluhum. Apabila ajal sudah datang, la yastakhiluna sa'atan. 1 detik tidak bisa ditawar. Wala yastaqdimun. 1 detik ditahu dicepatkan. Jadi maut ini ditahu ditawar, ditahu pulin cepatkannya. Ditahu nama tim nal tu Pak. Ungkapan tim sak saja, nama tim cabang badas. Dek berani yang bukan di kita. Kenapa kau cerita kaji mutusan kami Pak, ada ya tiap pembala tiap nak pojok. Satu pembala lah muntah-muntah nak pojok. Repot. Ada dulu Pak ngabisin lampu stroke limun cakawin. Mbak ini long kina terkujut Pak.
mandi seger. Artinya untuk masalah maut dia tahu kita tawar, dia tahu kita percepat. Inilah yang terjadi kepada Ayunda Menah ini. Lama dia nih ngapa pula. Nah, makanya kita hadir malam ini bertakziah. Takziah ini diisi dengan peramalan-peramalan, Pak. Ada yang baca surat Yasin, bagus. Kata Nabi, lakinu mau tasum Yasin. Lakinu mau takum Yasin. Bacakan untuk orang meninggal itu surat Yasin. Bagus. Kemudian laksanakan tahlilan, mengumandangkan kalimatul haq la ilaha illallah. Itu dia anjuran Rasulullah. Tapi kata Rasul, sapekina yang meninggal di ujung hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi kalimatul haq itu kalimat masuk kaji ke surga. Maka kita banyaklah mendam kok kinai memandala nang dia Pak. Dia jadi gitu. Itulah Tuhan benci kalau cuma la ilaha illallah sekurang-kurangnya kita ikuti. Apalagi pimpinan imamnya Pak Genam Sogelo. Sehingga la ilaha illallah tulang anak. La ilaha illallah. Ay kataku ini Sogelo itu nganak dia. Maksudku itu di ini Pak. Ini apa? Tuhan Maha Tahu. Masalah sesat-sesat dikit keluar lah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kita malam ini memberikan saran nasihat untuk keluarga duka. Keluarga Ananda kami, Muaz dan Joko dan keluarga. Itu apa nasihatnya? Nasihat Quran yang dibaca warangan Leas tadi. Aku baik ruang pun di suara. Macam kuragaman. Orang niat. Mesti mau dekatan ya lebu orang lain. Nah, yang dibaca beliau tadi itu nasihat Al-Quran. Dua pun nasihatnya. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah suka orang yang sabar. Dalam tafsir lain dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jikalau Anda ditimpa musibah yang berat, yang sangat menyedihkan, ibu meninggal, nenek meninggal, uak meninggal, punaan meninggal, bermohonlah kepada Allah dengan sabar dan sembahyang. Jadi solusi dalam musibah negiti itulah sabar dengan sembahyang. Makanya aku dikicik kajung pada kecil berdudal. Apa kata berdudal sabar dengan solat inilah. Ku tantang palaman repaku. Sini ku naik ke batu-batu. Tunjukkan aku tapu jadi berdudal tengah dunia. Mulai jadi danang gulai, tapu jadi tanah kam, bukan titulah. Pas di tengah dunia ini berdudal galuh, Pak. Lagi berdudal lagi dia medal ini. Makanya perlu sabar sembahyang. Nah sabar inilah Pak dalam mengaplikasikan kata pembahasan Banyari, melampiaskan, mewujudkan kesabaran itu. Ini yang masih belum benar. Kadang-kadang kita ini kecil, sabar tolong mana? Sabar itu kan tampang yang membalas penakut nama itu. Oh. Sabar itu kalau berusaha, terus berusaha, tidak mengenal putus asa. Belum dapat tahun ini, tahun muka. Itu sabar berusaha. Sabar urusan dagang, sekali-sekali tekor mula. Sabar pada jaka,
sabar saja nunggu jodoh. Dia tidak penyanyi, tolonglah apa. Sabar perjaka tu. Sabar politik, sekali lu menang ulangi. Lu kena menang ulangi lagi. Kata Kasanto dia menang, lemak bercerita dengan anak cucu. Datuk kawan ni 3 kali calon, 3 kali kalah. No. Sabar. Tak sabar kala. Pak Guru tak sabar, jangan mangkuk kepala nak kecil. Pak Kades tak sabar, sesepada dengan dana dia. Sabar. Nah, dok mana sabar kalau orang tua kita meninggal dunia? Sabar dengan ikhlas dengan kepergiannya, tulus dan ikhlas. Anaknya ikhlas, menantunya ikhlas, cucunya ikhlas, diantar dengan iringan doa. Tidak saling menyesali sama saudara. Itu saling menyesali, adik-beradik jangan. Tidak ada kalau mak ni di Batak ke Bengkulu tadi ladu. Kalau di Batak kait apa kemar saung tadi ladu. Itu dia boleh lagi. Tidak ada kalau tulus. Nah ini kalau dia lah meninggal. Nah yang paling segera sabar menghadapinya lo meninggal. Inilah yang kadang-kadang dia tahu je kita ni sabar di mana. Dong diperdayakan saja di diri saya. Kadang-kadang pergatingan sesama damping sedusun nanya pula tapi jadi temak. Ya mu mak serama aroka kan. Ada kau undung serama dia aroka. Kau dedak tadi, kan kau benar dia dedak. Mandikah tidak, ini banyak je kita ni. Kadang-kadang dia membau ya apa. Nah, kesabaran seorang anak bagaimana membalas budi kepada ibunya. Ini sebut. Lu itulah pula kepada bapang kita. Aja cuma kita ni terjuat, amu kata cuma kau. Amu je Mekah, dia mau bapang itu kaya, anaknya macam dina, jadi raja. Ini yang mau bapang kaya. Hanya mau anak kaya, bapang jadi babu. Asal galak saja ngajong. Saya tak lama. Dia ngupah itu. Aduh yang aneh apa ini Pak. Ganti ni an kata ko. Jemu kita ni Pak. Ini kau cerita kamu identitas. Anak Pak pegawai kali saking keberhasilannya. Ketemu indungnya ini anak ini entah tahun itu punya bedak kecil ganda. Anak ini dititip ke galengan ini. Dulu di papa si pun diambil si pun tidak. Endoi. Kataku aku tuturan pekakaan itu kak mana anak sabut ini cocok ku kala menit ini. Ya kemana dong ngantor. Dong ngantor. Oi, ganti je kola nak ataku bos aku ni. Ya, tentunya angkat aku. Petang-petang tu saking pedulinya aku kuga ke anak-anaknya tu. Kataku kamu berhasil ni nyewa pembantu, kau kasih berapa kamu cakap duit. Oi merengok aku. Biasa mak tu ngada kecil. Ya kataku memang biasa hanya sejauh siko je tumpai ni. Bukan sekompor. Oh, aku tinggalau dia banyak. Coba kita rikin Pak. Berikinlah udah. Kalau kita misalnya kita mandikan dong itu berapa kali? Rapat dia pun dong mandi ke ketik dia teruang kalinya. Ada kita kadang-kadang apalagi anak-anak. Dia anak tak apa lagi. Woi bersihkan dong gitu. Kebiri masih. Amu dia didenda apalagi biarlah jangan boleh paksakan. Jadi gitu kalau dia galak itu bersihkan. Itu kasih sayang kita kepada ibu. Dan jangan kasih sayang kepada orang tua itu karena mengharap sesuatu.
Ada cuma kita ni sayang kata apa, hanya nak cadang ni kebun sawit. Apa? Kalau kat dekor itu ada. Nah, itu jangan sampai begitu. Kasih sayang yang murni. Itu. Jadi laudem kasih sayang kepada orang tua, kepada anak-anak, sembahyang. Nah, ya sembahyang ni lah yang saya suka, Pak. Kita ni potongan hanya ni lah, ya benang ni. Pemeritingan betogok gala time. Itulah, itu je bab gala ni, belum tentu ni. Bang payah ni, cuma inilah. Dia tahu nak disesal kau ni. Karena kita ni Islam, kita ni Islam keturunan, Pak. Dia keluar kami ke masuk ni. Satu keluar lah masuk ini kan. Satu masuk di kerok kepuan. Apalagi yang berpikirnya sudah agak menyimpang kepada sekuler, Pak. Yang sekuler itu ialah mana? Ialah berpikir soal materi. Ini juga sembahyang, kata kawan. Oh itu dia sembahyang kayu tergelau. Dia perhatikan kamu ni, orang ni. Ada pula Pak Imam kata, Pak Imam kita tu jadi model tuang tuai, tambah sari saja. Nah itu gawe setan. Setan itu menjerumuskan kita. Maka kita terperosok ke dalamnya. Itulah jadi dia tidak boleh begah haluran tu. Dia bersembayang dia juga. Dia kata tak boleh perolehan. Bukan soal perolehan, kewajiban orang Islam. Kewajiban orang Islam itu, Pak, sembahyang tu. Madal negeri ni, palangan keluar dari Islam ni, palangan gentleman. Ada kita ni keluar, diikuti dia, ada semula. Ngaku cuma masih galak dia bujur tu karena dia keluar alamat. Kalau dia keluar alamat tu, dia kedua. Basi cuma kayu, dia tak sembahyang tu, keluar kamu, itu perlu tersatu. Bahagia di dunia, sangsara di akhirat. Di dunia segala ada, di akhirat pupuh dia neraka tu, buka tu. Dia kalau dia tu, Pak. Nah, lo mana pula ia cuma lanang sembahyang terus, dia rajin ibadah tapi sara. Itu kalau terdua itu, Pak. Sangsara di dunia, bahagia di akhirat. Di dunia segala di akhirat masuk surga. Nah, yang paling lemah ni kalau tertiga. Dia mukanya lagi galak sembahyang. Di dunia segala ada, di akhirat masuk surga. Itu je lemah sekali. Yang paling ditakuti kalau masuk keluar empat. Awak pisah sembahyang dina. Oh, di dunia segala di akhirat masuk neraka. Habis baikan. Nah, jadi kepada keluarga duka, anak cucunya sabar dan sembahyang. Berlaku ini, Pak. Berlaku untuk semua. Makanya di dalam agama kita itu, dalam Al-Quran ditegaskan pesan Al-Quran ini, Pak. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu bisilmi kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama ini. Masuk nian. Nah itu kata Quran. Jangan masuk belahan ini, Pak. Jangan boleh belahan ini. Mereka tiping saja, ini kicik ke kafir, marah. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Lo mana yang sempurna? Diterangkan oleh Rasulullah. Bunyal Islamu ala kamsin. Dirikan Islam itu atas 5 dasar. Itu apa yang pertama? Syahadatan an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngapa lu klaim syahadat tu? Ada cuma kita ni, Pak. Telanggal. Aku mancian aku lah pacak gala budak-budak gadis ini mengucapkan klaim syahadat. Nah, kiranya aku jadi saksi, Pak, di kantor kuat. Yang mau nikah, gadis. Atau Pak Kuah ucapkan 2 kalimat syahadat. Mendam. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Mendam. Lah 3 kali mendam, Pak Kuah ngajung aku. Tolong bimbing ku Rebesman. Aku lah ragu nak bimbing ke sini. Ku tanya ni ku dari terbaingan tak.
Kataku di tuli gadis ini di itu kataku mana? Kataku turun aku ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah nggak ilmu, dia lebih dia kurang pak. Saya tenimbal satu lalalala. 3 kali lu mana kataku Pak Kuah? Tak lo begitu, lama berenang. Dia jom turun. Nah ini tugas Pak Imam Pak, kerawati yang nak nikah, pelajari Quran. Ngapa penting 2 kalimat syahadat? Kata Nabi, barang siapa umatku yang sudah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, biarpun hanya 1 kali, saya jamin masuk surga. Bahasa kita ni kau masuk kalau lupa engkau boleh keluar. Itu nih, ngapa? Karena Adam berasal dari apa? Diciptakan di surga, anak Adam akan kembali ke surga. Cuma balik inilah adik serempak. Pola di yaumil akhir nanti kita, karena kita banyak dosa, sembahyang ada segala dia masih nak dipanggang budaya bertahun-tahun. Dipupu ke, tukar kulit, pupu ke lagi. Di akhir zaman datang malaikat Ridwan, menghadap malaikat Malik. Lek, kata Ridwan, keluarkan anak kau. Yo, kata Malik, lo benci nanya cuy. Ada bintik putih di keningnya karena dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berantakan di kening kita yang tidak sembayangannya lah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cabut satu persatu. Dimasukkan ke dalam telaga, sebuah telaga yang jernih. Dimandikan di situ, namanya telaga Kausar. Udah mandi, diberi pakaian yang bagus, digiring ke sarga. Sampai di sarga, sampai di tengah laman, ketemulah Imam Tanjung Awal. Ya, kata Pak Imam, di mana nyerang bacagai? Nanggung, masuk neraka. Nah, lu mana ke lulus itu, ya lebih lagi. Wa iqamis sholat, dirikan sholat. Nah, dirikan sholat bukan kerjakan, dirikan. Karena sholat itu tiang agama, tiang ini nah. Tenda nih, tiang mau dia bertiang terkopak. Kata Nabi, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang galak ngerjakan salat, dialah menegakkan agama. Siapa yang berkehaluran itu merobohkan agama. Jadi aslinya gitu, negakkannya apa merobohkannya. Masa di dunia ini mbak bertiang gak ada pak, kecuali Jegemon. Ya bukan pula di kita Jegemon tu. Tidak bertiang sama itu. Segekop kanya ngamaru. Lekuk dengan sembahyang belum. Wa ita'iz zakat, bayar zakat. Lekuk dengan bayar zakat belum. Wa ajil baik, naik haji ke Mekah. Penting naik haji tu pak. Maka kita ni kadang-kadang belum terupuk kah? Dari sisi finansial pak, Tanjung Ngawur ni untuk 100 orang mampu pak daftar haji tu. Dari sisi finansial, tapi kerohanian dan spiritualnya, aku yakin karena spiritual ini lupa dia. Belum ada dorongan dari hati sanubari. Belum ada rohaniawannya, belum ada. Empai finansial. Jadi supaya nanti timbul gerakan, ada semacam dorongan untuk pergi haji. Naik haji itu di mahal pak, 25.100.000. Bayangkanlah, mbak ini kalau kita nak umroh di atas 35 pak. Nah makanya bagi yang lah tua, umroh sajalah. Jadi ngapa? Karena tujuannya sama. Cuman di itu haji saja karena bukan musim. Tapi ibarat nukui lah, nukui itu. Nukui musim merempah, lagi merempahnya. Belum nengah musik, itulah beda. Ucapan labaik, Allahumma labaik itu tetap. Aku datang memanggil, aku menemui panggilanmu. Jadi bagilah tua-tua ini mungkin lagi daftar, umroh sajalah.
Karena tujuannya sama, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian menirukan mencontoh Rasulullah. Makanya haji itu ada yang mabrur, ada yang mardud. Semoga saja umrah itu umrah mabrur, umrah yang mardud. Kalau umrah itu mabrur, kinaan kamu. Arti mabrurun itu bahasa Arab itu menjadi lebih baik. Jadi kalau cuma kemudian umrah menjadi lebih baik dari selama ini, itu mabrur. Jemaah itu naik haji menjadi lebih baik dari sebelumnya, itu mabrur. Nah, kalau dia udah naik haji tambah karut, tambah jahat, tambah penggigit, itu mardut namanya. Benar pula. Wardot. Nah, sekarang ini itu. Kemudian yang terakhir wasaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita kembalikan kepada kejadian manusia, Pak. Ketika kita berpikir apalah arti hidup ini, Pak. Begitu kita lahir, besar, tumbuh dewasa begini, anak bina, turun ke akhir mati. Lu itu kali, ulang kali. Kalau kita pernah merenung hidup itu, ini apa hidup ini, Pak? Ini apa kita hidup ini? Nah, maka jawabannya ada pada Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kata Tuhan mengatakan jika aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu dua macam. Satu, hablu minallah, hubungan vertikal kepada Allah. Jelas sembahyang. Hubungan vertikal kepada Allah. Kita komunikasi. Kita katakan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semacam pengukuhan kita, sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku karena Allah. Sekalian Allah, diberi karena siapa-siapa. Itu hablu minallah. Itu ibadah vertikal kepada Allah. Kita jaga, Pak. Hablu minannas, hubungan vertikal horizontal kita sesama manusia. Inilah makanya kita sesama manusia itu diharuskan untuk sama-sama berbuat baik. Walaupun kita ini sudah ada pergeseran, Pak. Semakin hari dunia ini semakin bergeser. Dahulu sikap paguyuban daerah kita ini bukan main, Pak. Paguyuban, kegotong royongan. Kamu kata jema bahasa Belandanya gemain skap. Ini bahasa gemain skap itu sudah menghilang, Pak. Dulu negara rumah setolongan, bertanam setolongan. Itu hablu minannas. Mbak ini video. Kamu lah minta tolong, lah langsungnya ngapkar baik. Tolong kami gunain calau. Berapa sehari ya? Kami bilang berapa sehari itu kan nolong itu. Gajian. Nah ini sudah bergeser. Tapi didengar apa, Pak? Didengar apa? Karena zaman bergeser. Karena kita sudah berpindah kepada weten skap, bahasa apa? Sudah seperti orang kota. Orang tak orang. Nah itulah. Makanya itu kita bangun kembali. Paling tidak untuk kekeluargaan. Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu kepada kebaikan-kebaikan dan takwa, termasuk urusan sembahyang. Masih tidak betul tolongan. Siapa itu tidak benar datangi Quraisy dengan kabar. Kalau banyak itu galak.
lom lasong, ugai tu de kantin, cuka kabar aku dah cik gawi. Atau Pak Kades dia tahu. Hanya galak macam ni Pak Kades dia sembahyang, itu bingung. Makanya Pak Kades itu harus merekrut. Yang mana ia perangkat lanang dia Pak. Aja sembahyang maghrib dia kan tu. Ia perangkat betina nanggal ada. Mengajak ibu-ibu majlis taklim. Itu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolong-tolongan kepada dosa dan kejahatan. Kalau ada yang bercekil-cekilan jangan sangat-sangat. Di mana yang kau tu kasaklah tengah pagi. Terus ada pangkal tadi. Jadi kerja gue itu. Itu ni ngasung namanya itu. Jadi bertolong-tolongan. Nah, inilah artinya kita hidup ini, Pak. Makanya untuk menambah wawasan kita, Nabi pernah katakan kita laksanakan, Pak, untuk dunia dan akhirat. Kata Nabi, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan." Bekerjalah sekuat tenaga untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Jadi pula tu urajain nanam sawit pergi ke apa? Ada kita ni banyak bertangguh. Kalau pasien kita nanam sawit kulai tengah pelak. Nesa belangkit lagi lekat lagi letang. Memang jadi boleh tu nesa belangkit lagi letang kalau dia kering ni Pak. Kamu tanjak tanam dia ngapa? Tinggal kau anak cucu. Nah jadi Nabi itu ngajung malas apa ngajung neman? Ngajung neman. Mati dunia kak. Kerjakan untuk duniamu. Ka'annaka tamutu badan. Ta'isu abadan. Seperti kamu akan hidup selama-lamanya. Nah, tapi wa'man li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Kerjakanlah untuk akhiratmu kalau kamu mati pagi. Nah, seimbang ni di dunia kita ni. Seimbang, Pak. Sampai doa, Pak. Seimbang kata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, mohonlah kami keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Saya tanya, mana dulunya Pak, dunia dan akhirat? Dulu dunia Pak. Hanya jangan dihafal. Rabbana atina dihafal. Tolong hafal kaca. Ini mata kelincu doa di Gujarat India Pak. Seorang imam besar setiap berdoa selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Satu tidak salaman ngentak bini yang tidak salah. Salah, alhamdulillah. Bingung Pak Imam. Nah, kiranya bajang ini doa ke hasanah saja, sementara bibainya siko bernama Halimah. Halimah yang tak balik, itu tahan hasanah saja didoakan. Demi kedamaian kenan robah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati halimah. Ini penting adil. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah ini kita tegakkan bersama, Pak, demi kebaikan bersama. Jadi caranya lemah bertolong-tolongan kepada kebaikan dan takwa. Inilah yang dilaksanakan. Kemudian jangan boleh satu bantah, Pak. Aduh, apa yang diterangkannya mula bantah. Aku kekadangan, Pak, ada yang rasa sedot sebenarnya. Ada dia berani ngicikkannya. Oh, dia kata, apa selawan dia bantan kapan ni? Dia boleh pukul lawan kata.
Iku ngapa dia tu kamu nurut. Di kemudian pula tu di kawat tu, cuma lah kerupu iku lama nurut galu ke mana lagi aku ceramah. Nah jadi saya ingin sampaikan lagi Pak, pesan ini surat Az-Zariyat ayat 56, pesan Al-Quran kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu ku ampusakum wa ahlikum naran. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, apakah pesan Al-Quran inilah pernah kita laksanakan, Pak? Jagalah dirimu dan keluargamu. Apakah pernah kita menunjuki anak cucu kita? Ada kadang-kadang dia pernah, Pak, gitu nih. Kadang-kadang anaknya yang ngajak, Pak, ngapa kamu disembayang? Tak bukan disembayang, aku asalkan sembayang. Tak bukan sembayang. Nanti biji kuat maghrib nah bergabur di kalang. Ya rupui. Makanya pesan dari Rasulullah, ku ampusakum, jaga dirimu, diri kita, wa ahlikum, dan keluargamu, anak-anak kita, Pak. Jadi kecil, ngapa kata Nabi itu, anak kita itu kalau umur 10 tahun, Pak, dia tidak sembahyang, buka kata Nabi. Pukullah anakmu yang 10 tahun dia sembahyang. Nah, dia pacak mukul anak dia sembahyang ni, bapak sembahyang, Pak. Aku ni, Pak, kalau lebih 8 tahun, ada 8 tahun ngajar SD Tanjung Maur. Ada pernah yang pada kelas 2 aku tanya, Kak, lagi kau wangi nak bawa kau sembahyang? Belum dah. Ya kesama dia. Anak awal kelas 2 tu jujur. Jujur. Berarti dikatanya. Nah, makanya ajaklah. Caranya mana, Pak? Dimulai dari sekarang. Caranya kita mulai dari unsur pemerintah. Karena apa? Karena al-ulama wal umara kasadduhu ba'duhu ba'dan. Ini saling mengukuhkan. Ulama wal umara, Pak Imam dengan Pak Kades saling aja. Pak Imam perangkatnya 4, Pak Kades perangkatnya 6, tambah Pak Kades 7, BPD-nya apa itu? 5. Di mana dia dapat jabatan dikit, bergaji-gaji dikit, itu masuk ketua laku aja. Sembahyang itu mengkedi besar pahalanya ke masjid. Di masjid itu pahalanya 27 derajat. 27 derajat. Kamu di rumah 1. Jadi mau kita di rumah paling di rumah, Pak. Sutik jadi lampun daripada di boleh. Kamu umroh di Masjid Nabawi 1000 Pak sekali sembahyang. Jadi kamu 1000 butik itu luang tertutup di sekali sembahyang. Itu 1000 derajat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 sekali sembahyang. Kalau di hutan belantara Limbung Cicak Neng 50. Kalau di Bukit Barisan tuh sembahyang suam itu 50 derajat. Jadi ajaklah sahabat-sahabat kita itu beramai-ramai untuk sembahyang sebelum kita disembayangkan. Karena agama kita ini adil, Pak. Tidak ragu. Kok dia disembayang masih kau sembahyang kau? Kita ngaji mulu. Inilah kehebatan Islam tuh. Nah, maksud aku sebelum mau sembahyang itu kita sembahyang udah. Ada ini, kebila jam mati, sembahyang maghrib di rumah jam mati. Itulah di dusun kami ini dimulai. Bini ini cerita, lo apa kamu nih? Di mana jam mati sembahyang? Dia mau kita tidur. Ya.
Nah, Mbak ini apa gaya? Ada gaya tariknya. Akhirnya dia sembahyang di Maria. Jadi kepada para petinggi di dusun itu, ajaklah anak-anak kita. Bapak ngajak ini, yang mana dia tahu narukannya, saling cari-cari. Itu namanya wata'awanu itu Pak. Si anu tu sekantin dengan si anu. Kamu itu ngajak, mungkin kan tak? Hanya inilah, satu ngobrol. Aku belum lama Pak, bukti kayaknya. Ada budak, apa lah tua-tua kita ni ngobrol ke 11 Pak. Ngobrol ke sawit, kawit. Sampai aku, dulu aku bilang, mulai kau buka akhirat, balik siko. Balik siko. Kau beli ke akhirat kami berdua. Ini saran pula kata ku kawin. Dengar saja dia angker baginya. Kebilinan kau melaksanakannya. Padahal ni kawan kita jadi kaurung tu mati Pak. Kalau mau dia aku hidup tu. Ini nak apa ayunda kita ni amna ni 83. Bukan tu lah tu. Bagi orang yang sudah 70 Pak, 3 berapa kali tu. Dah. Kamu ke dia membuang jatuh kalau aku jatuh Pak. Dia tahu kadang-kadang dah kecil dulu dia. Nah, menghadapi inilah kepada kita, kepada sahibul duka, keluarga anak kami Muaz, setelah orang tua kita meninggal dunia, maka beberapa kewajiban yang Anda harus laksanakan. Satu di antaranya adalah jagalah nama baik dari ibu kita. Bagaimana menjaga nama baik? Menutupinya dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dia ada anak betinanya ilo di tengah-tengah masyarakat. Anak lanangnya ilo, itu akan menutup kebaikan. Kejahatannya tertutupi. Karena manusia itu tidak sempurna Pak. Dan dia perlu ragu, dia perlu ragu. Empuk mendong kita bukan orang baik, tapi pasti ada baiknya. Orang yang seburuk-buruknya di dusun kita itu ada pula baiknya. Orang yang kita anggap baik itu ada buruknya Pak. Itu manusia. Jadi itu manusia itu tidak sempurna. Si anu yang muji tapi si anu celah. Itulah bahasa di dusun Laman. Ada yang bebe celah ke gawe itu. Itu sebelah ini muji. Banyak. Nah maka itu dijagalah. Kemudian yang paling penting menjaga silaturahmi. Dari keluarga mak kita itu di mana pada ke muanaya siapa, keluarga di mana, itu kita dekatkan. Cara mendekatinya, ya pendekatan secara sosial biasa saja. Kemudian, apalagi yang sangat penting, jangan ada fitnah sepeninggal almarhumah. Artinya, apa fitnah itu? Sebagaimana diceritakan dalam kisah Nabi Isra dan Mi'raj Pak. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi itu berhenti dengan Jibril berhenti di kota Bethlehem. Di kota itu duduk-duduk Nabi dengan Jibril, ada sebuah gundukan tanah. Di situ kan di jazirah itu dia tumbuhan. Kalau kuburan ini kan bersih, tanah bungin udah tutup. Nah di dalam itu tegau-gau suara seorang ibu terpeke-peke. Nanya Jibril, Nabi kepada Jibril, ya Jibril, kata Rasul, ada apa di dalam itu? Jibril menjawab, kata Jibril, itu gambaran umatmu nanti, ya Rasul. Gambaran umatmu nanti, yang ketika indungnya meninggal, anak disekatu. Jadi kalau ada kita ndong kita lamati, bak kita lamati, rupanya mereka di alam barzakh ini Pak, walaupun kehidupan yang berbeda, tapi mereka tahu bagaimana anak-anaknya. Jadi kalau anaknya di desa kician, berseligotan sepanjangan, kadang-kadang berebut mentika, sekali-sekali berebut warisan. Ada pula yang
dikocok dia mendatang banyaknya gitu. Nah, kalau terjadi perselisihan dengan adik-beradik, maka yang tua itu yang mengatur, jangan sampai. Makanya kita ni Pak, kalau adik-beradik, jangan satu tersinggung dikit, gila dendam panjangan itu jangan. Kalau adik-beradik salah biasa saja. Pada waktu itu dia kicik kasar gila, dia mau salaman. Tidak peduli kita itu kamu kita salah, minta maaf deh. Oh jadi kadang-kadang bapang dia atur-atur, ini lucul. Dulu nggak anak, kemana kamu tuh Pak? Tadi dengan, oh jangan. Jadi inilah sebagai tausiah kita. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kiranya Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan kepada sahibul musibah kiranya bersabar, dan ini pun akan terjadi kepada semua orang. Makanya kesabaran itu untuk semua, dan apa yang saya sampaikan itu berlaku untuk semua. Kami kira hanya itu melengkapi tausiah kita. Mari kita doakan almarhumah dengan khusyuk dan tawadu agar kiranya Allah mengijabah doa kita. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih.